Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terlalu bebas kayaknya, ke dalam kurang keluar gitu. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, Assalamualaikum Kak Dinto, minabi diterjemah. Moga-moga ajunan seteja selamat sarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu jawabannya harus yakin, tegas dan kompak. Waalaikumsalam, ya Kiai, mudah-mudahan sama-sama diselamatkan oleh Allah. Dalam hidup terkadang kenyataan berbanding berbalik dengan harapan. Yang kita harapkan sehat, malah terkadang yang datang pada kita sakit. Orang yang kita benci terkadang meninggalkan kita begitu saja, sedangkan orang yang kita benci terkadang datang membawa cinta dan harapan. Kita bekerja, usaha, menjadi pedagang, menjadi petani, harapannya agar kita mendapatkan untung, hasil dan laba. Tapi dalam kenyataan hidup terkadang semakin giat bekerja malah jadi utang. Artinya apa? Bagus ya, bagus. Al-insanu bitafkir wallahu bitakdir. Manusia hanya mampu merencanakan sesuatu, tapi kepastian berhasil tidaknya usaha tetap atas kuasa Allah Subhanahu. Oleh karena itu hidup tidak hanya bisa mengandalkan cerdas. Belum tentu orang yang cerdas suka, malah kadang si deng-deng si kisoki. Secerdas minjam ke si deng-deng dengan aja. Maka konsep hidup itu yang benar secara agama. Di samping kita giat usaha, tolong jangan abaikan doa-doa kepada Allah. Wa iyastaghisu fastaghusu fastajabalakum. Kalau apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan dibarengi dengan doa, insya Allah apa yang kita hajatkan akan diijabah oleh Allah. Harapannya yang hadir malam ini, seseret rezeki moga-moga berkembang dengan Allah. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan. Yang punya hajat keinginan Mekah Madinah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Salah satu di antaranya doa menjawab salam. Assalamualaikum, doa keselamatan yang saya lempar ke panjenengan. Moga-moga panjenengan selamat, maka jawab waalaikumsalam ya Kiai. Mudah-mudahan sama-sama diselamatkan oleh Allah. BMKG ingat, Asia akan terjadi megatrust, gempa tektonik yang dahsyat. Di Jepang memastikan, termasuk di negara Asia, tidak luput Indonesia. Tsunami di Aceh itu dulu kekuatan gempanya itu 7,9, sudah melenyapkan nyawa 350.000 orang meninggal. Padahal megatrust itu kekuatan gempanya 8, petok koma sangat megemet mumbah beluk elang benda hadran di kiri. Tapi ingat bahwa yang menyelamatkan kita adalah Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ya Allah, Kaulah yang memberi keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam, maka hidupkan kami ya Rabb dengan penuh dengan keselamatan. Kamu bisa jadi selamat dengan Allah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ada gangguan memang dari suara saya. Kemarin saya dari Sumber Baru jam 2,
Lalu ketika pulang mau ke situ Bondo diputar balik karena ada tajam. Lewat kencong, gumuk emas, kada kok situ. Kehilangan arah kemarin. Coba sekali lagi. Fa'idha su'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha. Salah satu tata cara, tata tertib hadir di majelis taklim, apabila seorang muballigh sudah mulai bicara di atas mimbar, tolong perhatikan, yang di bawah jangan juga ikut bicara. Kalau di atas bicara, di bawah juga bercerita, faqad lagha, maka sia-sialah pengajian malam ini. Rugi biaya, rugi tenaga, rugi waktu. Coba Anda lihat di YouTube saya terakhir 12 hari yang lalu, saya masih ceramah di ITSMI, Ikatan Tausiah Mukimin Indonesia yang ada di Madinah. Lagi pada Madinah 12 hari yang lalu. Di Mekah ada 2 undangan. Desa kecil namanya Kak Kia. Mereka nguncang pidato kaula dalam rangka ikraman wa ta'ziman li maulidin Nabi. Saya pidato kelihatan Tower Zamzam Masjidil Haram. Sangat dekat dengan Mekah. Yang undang saya aku asosiasi penyelenggara haji dan umroh se-Arab Saudi, yang hadir 20.000 lebih. Yang paling luar biasa pengajian di Jeddah, di Corniche, saya diundang oleh Ikamah, Ikatan Keluarga Madura di Arab Saudi. Seluruh TKW hadir, di absen. Taif berapa bis, Madinah berapa bis, Mekah berapa bis, 40.000 orang. Tak mare ya mulai ke Indonesia langsung irus turus tajum balik kata. Makin tabaki boleh, abeli boleh. Semata-mata ingin mengaji bareng, mengenang, mengingat kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka tatak lamanya hadir di pengajian ansitu wasma'u. Ketika pengajian dimulai, ansit tenang, isma mendengar. Tenang, anteng mendengarkan. Karena ada juga yang tenang, anteng, ngide. Kalau karena mendengar, biasanya tafakur, tadabbur, direnung apa yang dibicarakan oleh kiainya, merasa dirinya banyak dosa, terkadang tanpa terasa meneteslah air mata, segera istighfar kepada Allah. Ini kalau karena mendengar, berpikir, tadabbur, merasa banyak dosa. Tapi kalau anteng, tenang, ngide, menetes juga, nyap-cap dia jahil mereka. Bangsa Muhammad. Sekali lagi saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratal kiram, masyayikhina al-afadil wa ulama'ana al-kurama, para masyayikh, para yai, bini sepuh, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Di samping kanan saya alhamdulillah ada Bapak Kepala Desa Kasihan Timur. Di sini masih alhamdulillah, yang saat ini memakai batik jas dengan sarung batik. Ini Bapak Kepala Desa, ini calon gubernur Jawa Timur, Bapak Kepala Desa. Alhamdulillah, beserta perangkat telepon jabatan kehormatan Jamiah Hadrah yang saya banggakan. Namanya apa? Mustaqur Rasul Istakarra.
yang dia menetap kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin para undangan rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah malam ini kita dipertemukan. Ada 2 jadwal malam ini. Setelah ini di Gumuk Emas ya. Jadi kata kalau ada kemasan acaranya semua sama buat dalam rangka ikraman wa ta'ziman li maulidin nabi, ingin terus serta memuliakan, ingin terus serta mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ada banyak kemarin ada dialog interaktif di Masjid Al-Ijtihad Jember. Ada mahasiswa yang tanya, untuk apa Kiai kira-kira kegiatan Maulid Nabi itu diadakan? Imam Ja'far Al-Ansari menyatakan di berbagai macam khutbah-khutbah Jumatnya. Beliau menyatakan wastaghilu bi ta'zimi hadzal syahid. Sibukkan dirimu, ayo pakete, ayo pagiat untuk memuliakan kelahiran baginda Rasulullah. Memuliakan kelahiran baginda Rasulullah ini banyak tradisi yang berbeda-beda. Ada dengan cara memperbanyak bacaan-bacaan sholawat. Masuk bulan kelahiran Nabi, pecinta Rasul, mereka memperbanyak bacaan sholawat sebagai bentuk mahabbah kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi. Ada yang dengan cara memperbanyak baca sodako-sodako di berbagai daerah, desa, di berbagai kabupaten. Ini kadang-kadang para Rabu saja, kalau dia punya pisang, kalau dia punya mangga, buah-buahan yang ada, ini kan dipetik. Dia panen, terkadang pisangnya digoreng. Bagi kata tangke dia sodako, sampai tetangganya bilang, ada apa? Tidak biasanya kamu setiap hari sodako kayak gini. Jawabannya satu, karena ini adalah bulan kelahiran Nabi, kami sodako sebagai ekspresi bentuk kesenangan kami terhadap lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Macam-macam orang. Ada yang dengan cara mengadakan pengajian seperti malam ini, dihadirkan seorang kiai, kemasan acara pengajian umum. Harapannya apa? Agar kiai bisa bicara tentang sejarah kelahiran Nabi, agar kiainya bisa memberikan tausiah tentang akhlak Nabi, bisa memberikan sejarah-sejarah bagaimana syariat-syariat Nabi. Tujuannya apa? Agar umat Nabi Muhammad semakin paham, semakin mengerti terhadap ajaran Rasulullah. Pada titik berikutnya, kecintaan umat Muhammad akan semakin bertambah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini penting. Kan lontong beda molotan cerita kayak Nabi. Generasi muda Islam dengan makin kenalan ka tokoh idolanya, Iron Man, si Bedelman. Ini baca cerita kayak Nabi berarti. Panglinggar masih di kereta benar. Siapa kiai sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Untuk apa diperingati? Terbunuh Imam Ja'far Al-Ansari, liya'uda alaikum anfa'ul barakat, agar keberkahan alam dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu. Dan menegakkan terbarokah, perbanyak baca selawat. Kalau dia nanemin napa nih kantor dia biasa Pak tinggi, petaninya apa? Padi, jagung. Kalau misalnya kurang subur, ada tata cara. Dan masuk ke Tegal, Anda panggil salam nggak nih ya? Untuk padi subur tanah Nabian, tak pada menghasilkan. Assalamualaikum ya Rasulullah, gitu loh. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ya Sayyidi, ya Muhammad. Salam ini tidak hanya didengar oleh yang namanya manusia, tapi rijalul ghaib, para makhluk ghaib yang lain akan menjawab salam mereka. Masuk ke tanah ladang sahabat Nabian, tekuk tanah Bangiran, dan baca bihaqqi Muhammadin, bijahi Muhammad,
Dedak pumin pangeran 3 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Subur, subur, subur. Kalau tanah dibacakan selawat, dia pasti akan bergerak. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi adalah Sayyidul Kainat. Semua karena Nabi dicipta. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Andai saja tidak karenamu Muhammad, aku tidak akan pernah menciptakan langit, bumi dan seisinya. Terus mau bumi lebih selawat. Neka pas kita subur pebel bagi bumi. Totus bumi ini kasih badan. Mulai bagi selawat kita subur. Agak lagi. Kalau misalnya anda berdagang tak harus bihaki Muhammad bijai Muhammad, tegak sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, garus. Ande anak bini tak tuli pagi laki, tegak pun dengan si bini dia, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu garus. Biasa tuli wajib Muhammad. Makanya bacakan selawat. Yang laki ya, kayak laki sekut digigiri bini nami asalnya. Dimarahi terus suaminya. Ya biasa sih yang namanya perempuan suka membanding-bandingkan dengan tetangga sebelah. Apa kata istrinya, Mas? Sebelah rumah kita, Mas. Coba lihat istrinya. Geleng, Mas. Berapa tahun gitu, Mas? Ya, Mas. Di sebelah barat rumah kita, Mas, lihat 6 tahun dia kawin sudah bisa bangun rumah, Mas. Timur kita yang sudah beli mobil, Mas, expander, Mas. Gula bendian senapa tahun nagampin, Pak Mucak, dulu ekor tahun, mantili benda mata na ruang. Kalena pagula kapin bendian, Mas. Gelang tak ada, abangun tak abangun, mak dia beli mobil. Kaya sepeda tekerlon yung ngarip pada tak ibawa, Mas. Mon badan ini kikir malolong dia, jangan dibalas. Kenapa? Biar tak kira menang atau kira banding ini. Sadari saja bahwa perempuan hakikatnya adalah amanah, titipan Allah. Bukan hanya titipan mertua istrimu, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Wis geluk si bini, bacakan selawat saja, kikir malolong. Ya Habibi, teman masuk si bini. Ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Katakan pada istrinya, Dek, kok marah-marah terus sih sama aku, Dek? Aku ini suamimu, Dek. Jangan kau banding-bandingkan aku dengan mereka. Hitamnya jidatku, Dek. Celana tangkuan, Dek. Wallah benekan ngalah wudu. Ngalak jerep kok namen jagung tak ada bener. Wallahi celeng kaki bukti kok. Semua itu aku lakukan demi kamu. Andai saja Allah memberikan kekayaan dan kau apa yang kau minta. Jangankan cuma rumah berlantai 1, lantai 2, lantai 3, demi Allah aku bangunkan untuk kamu. Di depan rumah aku buatkan kolam renang, agar kamu tidak lagi jauh-jauh mandi ke sungai. Setiap sudut kolam aku buatkan garasi mobil. Samping kanan Fortuner, garasi mobil di kiri ada Pajero. Di depan rumah pastikan ada Velfire yang siap untuk kamu berangkat. Belakang rumah ada Mercedes-Benz dengan BMW. Semua itu aku belikan untuk kamu. Misam segini bila jika ajaran segini bila ngocak selaki lu kan, iya tak. Jangan dibini gula kerak bibir dan cepat. Masa boleh si bini peluk lagi. Ya mu'ay, ya dia mumajjad, ya imam al-kiblataini. Kalau perempuan, walau dalam puncak emosi meninggi, tapi dibacakan selawat, pasti dia akan trust turun. Akebi dia baca selawat sini. Sallallahu. Ya saya tempat ngosok, tak boleh ngomong aja. Oh ala Muhammad. Aloncaknya ini sudah tua. Sallallahu.
Tetes bibir yang puger ya. Banyak baca sholat. Jangan nyanyi. Orang sebini lah ngosok. Selaki ini nyanyi. Kuda yang mana? Arah SMP tak kebereng dia dari sholat. Malah ngosok ada jadi. Sholawat baca. Naik sepeda, mati lampunya. Jalan terus, lambat nyampenya. Geluk sebini, bagaimana merayu janda. Timang anaknya, pikul emaknya. Lagu-lagu ngak diri mulai baca tepancen aja nak. Tapor kira belok jodoh orang. Perbanyak baca sholat. Yang kedua, sosok Nabi Muhammad itu seperti apa Ki Malik? Nabi itu adalah hamba Allah, abdan syakura, seorang hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah. Kanjeng Nabi sudah punya jaminan surga. Kanjeng Nabi tidak pernah punya dosa, liyutahhirukum tathira. Tapi begini berarti Nabi santai saja hidup. Dia tetap melaksanakan sholat. Bahkan istighfar Nabi setiap hari minim 100 kali. Kanjeng Nabi yang nyata-nyata ke surga. Gimana istighfar? Kanjeng Nabi yang sudah punya jaminan ke surga, patang istiqomah melaksanakan sholat. Kalau beliau qiyamul lail dari jam 2 malam ke atas, ini kapan Rabu saja sampai membengkak kaki. Sholat sampai berat. Sahabat akannya mak sampai saya ento Gusti, panjenengan pasti masuk surga. Apa jawaban Nabi? Inilah bentuk syukur saya kepada Allah. Dengan dan mentro umat Nabi Muhammad atau rok ka Gusti Kanjeng Nabi, ayo ke tangi loh, sudah ada apa? Neng masjid kan semak masjidnya. Kepada terakhir, salatu wassalamu alaik senadera ya imamal mujahidin. Mendengar aja kelak jaga ngelak wudhu beribak ngelak sepeda tegengkengan kepada demo. Jadi dia, siapa dia nak kau merah, isi gubis, wortel terong, sabun kentang ada budi kita. Bangunlah kalau subuh. Ya Rasulullah. Kalau sudah gitu bangun. Kalau istrinya sedang tidur, bangunkan dia. Dek, ayo bangun dek. Ayo cekel, tangi yuk. Tunya akhirat kok ban-ban. Wallah, di dunia kamu istriku, kelak di akhirat kamu juga yang paling cantik di antara deretan bidadari di surga Allah. Aku lihat sendiri, aku capek mas. Loh kok capek dia? Rompisan sentian banting aku dari malam. Dua kali merengkok malam agak rompal betul. Apa kata suaminya, dek? Kalau kamu nggak bangun gara-gara aku dek, berarti aku menjadi penyebab kamu nggak sholat. Aku dosa. Ayo sih bangun yuk, sekolah sih. Pakai bekol gede. Ajaran si mas mau kau bawa kemana lagi aku mas? Ayo mandi bareng yuk begini. Renggini bekol nggak kedel mah ketean. Dapat keadaan jeding bocah siringi mas, tolong turunkan aku mas. Dipandanglah seorang suami dengan istri dan berkata, mas, wallah aku bangga punya suami kamu mas. Ternyata kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi kecantikan aku mas. Kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi keindahan postur tubuhku mas. Meneteslah air mata seorang istri mas. Kau bimbing aku menuju surga Allah mas. Kau tuntun aku menuju ridhonya. Pasti perlu jelake begini mas. Berjanjilah malam ini. Janji apa sih dek? Cintai aku karena Allah mas. Sayangi aku karena Allah.
Masih geluk, masih bini erek tarik kelendek merepone selatan. Kasih nih lo kok cukup mana? Nutut. Telur kali. Sebiasa mentak mereka sekali suruh imamin takbir dia tekis. Kalau sudah jadi imam, Allahu Akbar. Japok telur kali mereka. Allah. Enggak lagi ngandak nuan. Sami Allah liman hamid. Kata bertuanya ya Allah, mak temak kering Jepang dan mantan. Ibu jujur bu, kalau jenengan punya suami, si bisa ngimami sholat seneng apa enggak ibu? Mon bu ibu ndik laki yang bisa ngaji Quran seneng na mantan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngimami Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Seneng nama sesos sama bahandi laki nak pada tahu ngimam. Ketika diperintah oleh istrinya, mas jadi imam mas. Iya dek, pas nikah bapak itu. Janji bini, ya Allah. Jadi masalah dalam salah kata ini sekarang Maulid. Ayo kita mengenang, mengingat-ingat ajaran Rasulullah. Kanjeng Nabi dawuh, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ayo tang umat kabir salat seperti kamu melihat aku salat. Jadi di masa Nabi ada ini bil af'al, praktek langsung Rasulullah. Senang umat Kanjeng Nabi, para sahabat, bagaimana Nabi takbir dilihat oleh sahabat, ditiru persis. Rukuk dilihat oleh sahabat, ditiru persis. Sujud ditiru persis. Lagu lebandian audit Kanjeng Nabi Rasulullah. Gurunya banyak enggak sama. Ada sih dengan yang mata praktek takbir, ya bes. Cetok dia simpul, bisa kenali dia. Hari itu Pak Kabin Gembring apa nih ya? Bisa lihat, bisa dia praktik sholat. Benih aku nggak ada dengan sholat benih. Mangga bersemi kamu lalu. Oke langsung nyabi ke tidak sih. Dah semi. Kanjeng Nabi kalau takbir ketinggian tangan, ibu jari, jempol lurus dengan kedua daun telinga. Allah, kalau ditarik ke belakang, jempol kan gobek. Allah Akbar. Pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan, posisi dia ada. Ini sikit laki-laki. Paham lagi? Saya rasa terkenikan hari. Arah apa memasang kuda-kuda? Kita acara ke berbagai. Setelah takbir, Allah. Kawan Islam mengalir. Tapi ada yang juga terlalu santai, tidak benar juga. Santai aja dulu soalnya. Allah. Sami Allah bilang. Allahu Akbar. Can malaikat masih radio otang orang dia masih. Yang paling sulit kalau punya menantu dikir menurut. Ketika mbahnya bilang imam itu, iya mbak ini tintutin bermandu. Peloros bang, peloros. Jangan mbak, loros bang siapa? Ya ada orang sekali pun. Kita takbir lah tuh karena kumpuy belum ada. Makan setelah takbir kumpuy. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Mendak pada depan baca ayat lagi. Raja pada di imam. Sama lihat di kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali akrab ditempatkan di posisi pertama. Yang bagus bacaannya tuh loh kalau yang mau jadi imam.
Bitajwid, ada nada panjang pendeknya ayat. Fasih lagi. Ra, za, shin, shad, do. Jelas. Kalau al-mukhil bil makna, ra kena ke hin, jangan dulu. Kenapa? Rusak makna ayat. Wajah ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Can makmum ancur banget. Makanya bapak-bapak lek kepingin punya anak sing soleh, cerdas niku Pak. Lek sampean kate ngumpul, nah bendi ini negro, bacakan sholawat. Perbanyak baca sholawatnya bagaimana? Sholawat naria baca. Kalau ingin punya anak hafidil Quran, soleh, takdim kepada guru dan orang tuanya, kalau kumpul sama istrinya, sholawat naria baca. Sana bakal gimana? Pak Ibu, Pak Ratus, Pak Ulo. Kalau ingin hebat saja. Sini lebih ke sampai aja. Kok sulit ya? Ya baca sholawat gini. Baca berempat, Pak Ibu, Pak Ratus, Pak Ulo. Boleh berempat lah, boleh kalau bolong gitu. Saya sini terus lagi, Pak Samu, nama soal angin dan begitu. Ya, mentah bisa baca jadi ya. Cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibis syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Itu baca agar enggak diampuni syaitan. Enggak bisa gimana, saya enggak pernah mondok, cukup Bismillahirrahmanirrahim. Enggak Bismillah tidak bisa. Ya kalau enggak Bismillah enggak bisa, cukup baca bis gitu aja. Terus pasti dimiliki. Insya Allah kalau itu laki-laki itu bisa jadi supir bis jurusan Puger, Jember, Banyuwangi. Kalau dua bis nanti Allah Muhammad. Coba saya membaca selawat timbul qulub diiringi dengan hadra. Coba bangun-bangun yang gitu. Allahumma sholli, bisa kan ya? Coba yang bagus. Jadi istaqril apa? Apa namanya? Oh, mustaqur Rasul, mustaq diambilkan dari Rasulullah, mustaqur. Bisa ya? Coba cek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyat abdani wa sifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semuanya ayo. Allahumma bisa angkat tangannya ibu, ayo. Sayyidi, semuanya diangkat. Muhammadin tibbil qulub, semuanya. Wa afiyat abdani wa sifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi. Allahumma sholli, semuanya, ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wala. Bagus, yang angkat tangan mudah-mudahan di rumah bahagia. Siyad abdani wa shifaiha wa nu. Bagus, yang di belakang hidupkan apinya. Wa dhiyaiha wa ala alihi, semuanya. Wassabihi wa sallim, semua. Allahumma sholli. Ya Allah, selamatkan semua yang hadir malam ini ya Allah. Selamatkan dari berbagai macam bencana-Mu ya Rabb. Bencana wabah penyakit, bencana angin puting beliung,
bencana gempa tektonik, dan bencana ombak tsunami. Karena Engkaulah yang maha menyelamatkan segalanya. Nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang ini enggak bunyi. Sehingga hadinya ini backing vokal. Back itu artinya belakang. Vokal utamanya saya. Kalau sampean lebih keras dari saya, terpaksa saya duduk korokan. Nah ini harus tetap nyari. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang pandai bersyukur kepada Allah. Coba yang menciptakan kepala siapa? Allah. Siapa mata makrifat nikah serah Allah. Siapa lesan siapa colok nikah serah Allah. Makanya kalau kita yang mencipta adalah Allah, ayo kembalikan kepada Allah. Kalau kita diberi kepala, bawa sujudlah kepada Allah. Matikan yang lain, jangan nggak ngisi. Yang lain matikan. Konsentrasi ke mic yang saya ini. Kalau kita diberi mulut, gimana caranya? Ayo jangan banyak ghibah, jangan banyak membicarakan kejelekan orang lain, jangan suka fitnah. Kenapa? Mulutmu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau kita diberi mulut, ayo berkatalah baik. Sekiranya kita bicara tidak jujur, liyasmut, diam jauh lebih bagus daripada berkata-kata. Jujur jika bicara, sekiranya bicara menyakitkan orang lain, diam saja. Riba kiai, apa riba? Ya membicarakan kejelekan orang. Baca coba kiai. Saya kebetulan aja coba, walaupun jelek, andai saja yang mendengar itu marah, itu riba. Jadi tidak bagaimana berdiri coba. Kalau ada orang duduk-duduk jelek, hitam, pesek, gini, celuba, centare, assalamualaikum, waalaikumsalam. Beda apa? Biar aja coba. Muntah itu tak gitu, odin dan jauh. Leneng mari lebat bayi abazaki, subhanallah. Tato bersiratin, la haula wala quwata illa billah. Tato membenci juga, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Angkep mayit di odi. Wassalamualaikum Muhammad. Bibirmu adalah ketampananmu wahai laki-laki. Bibirmu adalah kecantikanmu wahai perempuan. Bibir itu yang mencipta Allah. Bayangkan kalau laki-laki lahir, laki lahir pada bibir coba mikir. Pakailah soke orang ngegenting bibir tadi. Tapi hingga omplong jolok jangan dekat. Rokok dari ini mau ndak bibir, mana? Kepenal lebih ke gigi. Dia tak kira ngapul rokok. Coreng tengir bayi tak pada nyaman sudah. Arab sorok ni kita ngaruh apul. Tak kepok ke dalam. Bibirmu wahai perempuan kecantikanmu. Banyak suami yang ditanya oleh istrinya, Mas, kenapa dulu kau persunting aku, Mas? Kenapa dulu kau kawini aku, Mas? Apa jawaban suaminya? Bibirmu nih yang telah meruntuhkan jiwaku saat itu. Lejojong jadi ini. Makanya ibu kalau di hadapan suami cantik-cantiklah. Bibir itu merah-merahkan sehingga suaminya terkejut lihat bibir ibu. Ya Allah, ada buah naga di hadapan kita. Mulai bibir kau jak buah naga. Kalau kombi berjelaki. Cak neng dapur mal, dapur kak kejar dengan suaminya. Ya Allah, mengak butomang bibir lele. Perempuan itu karroyahin bagaikan bunga-bunga. Kalau bicara perempuan identik dengan kecantikan. Perempuan itu cantik, apik, indah, harum, segar, mewangi. Woman is beautiful. Kecantikan milik perempuan. Makanya ibu, kalau tidur dengan suami, percantik diri. Mana-mana kira-kira yang dicium oleh suami, karakter suami pahami. Karena semua laki-laki berbeda. Ada suami yang suka mencium leher istri. Sejak kawin sampai punya dua anak, leher yang dikejar terus. Berarti ibu punya suami pemburu leher. Nunggup si bini cium leher. Iya lehernya ibu kasih parfum gitu agar suaminya bangga. Ada suami yang nggak suka leher. Sejak kawin sampai punya anak dua, nggak pernah cium leher istri. Nyorsor ke kelenjap, namun lalu benar. Ada di ketiaknya terus. Ya ketiaknya kasih parfum. Ada yang cuma tidur ke bokong istri, dikasih bantal nggak mau,
dikentuti ngke sekejap. Iya munteng ngayu beri parfum. Pokoknya mana yang disuka kasih parfum. Dada nek kening giom parfumi. Perut parfumi. Ngisori perut dia parfumi. Sebab neng laki kedong ngamuk tak jelas tas buah berbahaya. Nah kalau sudah dikasih parfum semua terantisipasi. Cium lehernya aromanya apel. Pentang kelejap na cium strawberry. Nongep kemonteng bunangkah. Alexer kata bu buturi. Nongep bebentapu bu ikan teri kemudian ketemu. Ya kalau pahit parfum. Makanya orang istri itu harus cantik, api. Kenapa? Karena ketika ibu dipandang oleh suami itu pahala. Man nadharaha falaha isrina darajah. Sekali istri dipandang oleh suami 20 pahalanya ibu. Jadi kalau Anda berdandan dan suami bilang, "Dek, duduk di depan saya malam ini. Demi Allah, Dek, kamu cantik malam ini." Tak rugi kok, Dek, di bini boleh. Lah, kini kakek ini penting dumolo ke jenayu. Wa mamassaha. Tapi kalau suami menyentuh iltiqaul basar, bertemunya kulit. Pehego teguk pendek milik siapa pipi ini? Ya milik kamu dah tak halal. Menleer Indian kok. Menri Indian. Pehego teguk arba'in darajah. Nyentuh. Itu berarti arba'in darajah. Lihat 20 menyentuh 40 pahalanya. Nekat sedikit. Ada tekanan-tekanan sedikit. Ada yang lebih besar pahalanya wa man kubbalaha. Kubbal ada yang dimakna mencium pertemuan hidung dengan pipi, tapi ada yang lebih ekstrim. Dalam bahasa Arab kubbal itu bermakna iltiqa'us syafatain, bertemunya dua bibir. Bibir ke bibir berarti mengecup. Makanya ibu kalau dikecup oleh suaminya balas dengan kecupan yang lebih mesra. Berapa pahalanya? Sama Nina Teroja. Belum polo 80. Anjok ngike korang biar. Selagi ngecup, sebini bah ngike. Ya kemet bibir selagi ada sekali. Kulak antar ke puskesmas, ya Allah. Pototop bentang bini lebih bibir sekali. Apalagi sampai ngumpul, ridho dikumpuli suami, istri juga memeluk suami. Ini pahalanya berapa kalau terjadi jima? Sama dengan melakukan jihad fisabilillah, pembantaian, membunuh 100 orang kafir. Jadi laki bini ini kamu nabung, 100 yang kafir si mati. Kan mau ikut ganggu apa malu? Mari maghrib meri 100 berkali-kali. Mari isya rangka boleh selaki emas, masih banyak orang kafir mas. Nyaut sebini, pati boleh gak, pati boleh. 2 kali, dia 200, 3 kali, 300, 4 kali, coplak tok di selaki pada sekarang. Jadi dia pada jawaban ni pak, dia harus terus lagi. Mudah-mudahan lewat Maulid Nabi kita semakin cinta Rasulullah. Perbanyak syukur apa yang ada, jangan lupa ibadah, jangan lupa memperbanyak. Kenapa? Karena kita ketika sudah mati mudah-mudahan akan dikumpulin dengan Rasulullah. Pak, Bu, boleh bendian mati yakin abantan? Kematian itu bukan karena COVID, benipolan corona. Enggak depan corona zaban, pengajian dibubarkan. Ada ibu burung bah pengajian berbak tinggi api. Kayak musli Adnan ngebel gula, alek kelas gula nurul jadi sebut. Kak, pak ibu burung kap di pengajian. Iya kan beli virus. Sampai berapa hari kak? Ya tak tahu dia. Mau sampai 3 tahun. Ya tegang ngembi kok bentuk ngembi. Mula pada tak baca dia ada kunjungan sekali. Jadi saat virus saya tanya, kenapa tidak boleh pengajian? Ada social distancing, jaga jarak. Dari satu orang itu 1 meter, satu orang 1 meter. Gue lah tanya, dialog. Kalau harus lewat udara, kenapa dijaraki 1 meter? Di sini kan? 5 meter, muncul lewat udara, kan nyap-nyap kayak lo ngoleh. Jangankan semeter, sekilo, kemet mesti mati kepilih. Mana rasional mudah bentar. Maskeran, enggak maskeran sampai depan virus. Colok itu top, elong itu top, enggak. Kopeng baku dibuka. Mana masker senotop kopeng? Lajak saking virus masuk dari kopeng kan tembus kalau colok kalau ngelong. Jadi setong jalur.
Mestinya kalau ada virus empian nih kak helman, pakai helm itu betul. Kasongai helman, nongkok tas betul helman, aguring nasi di dapur helman. Ngumpul suami istri mestinya sama-sama pasang helm. San misalnya nggak latu-latu kepada gitu. Tapi ingat Bapak Ibu bahwa kematian itu bukan karena penyakit. Kematian itu berdiri sendiri. Kematian itu adalah ajal, batas kontrak kehidupan manusia. Mula depak kamate tak usah sakit beres mati. Betul tak betul? Lempo mati, tak usah ngantos koros mula mati ya Pak. Malah seros koros yodi dengan. Ingat si mati lagi ngodi. Jadi jin depan malaikat mensekoros. Ada apa? Karena mereka cabut mati di semuanya akan mengalami kematian. Orang yang paling dicinta akan meninggalkanmu. Yang kau peluk, yang kau cium, sebentar lagi akan meninggalkan kamu. Yang ada sisa cuma tangis. Bedok orang secinta nyanyian, bila ku mati, nyaut sini, ku juga mati. Coba selamati coba, jangan bermati aja. Coba selamati lagi nah. Coba kau kapur le, kan benar ini molol. Ku juga mati. Masuk ke dalam. Tak buru kan bungon jago. Tak ada cinta seia sekata. Mun bedek laki si bini mati pas alap senolap nangis acereng sejalan besaki para agabin boleh berarti tidak. Bahkan tawat-tawatan si mau bunuh diri. Tak ada waktu hari ini nemu boleh. Tak ada ini. Tak ada cinta seia sekata ketika kita sudah mati. Habislah kita. Kemuliaan, kekayaan, cuma pas larangan sapi selamat. Mun sapi mati, wallah masih ada yang tengok-tengok dia. Masih ada yang beli terkadang. Kenapa? Kulit sapi laku 1 kilo, ini bisa menjadi 35.000. Tapi mun dia mati manusia. Saya sebenarnya kau dia. Mereka berhadra kau dia. Tak pun kalian tuas pada saya. Tak laku kulit kita itu. Sapi walau tidak pernah pakai sepatu, sapi walaupun tidak pernah pakai kaos kaki, dan mengenali sapi, kaos soko begini. Ini tempat karnaval, situ sapi berkeluar rapi, atau sepatu rapi. Tidak ada. Tapi sapi itu walaupun banyak kotorannya, kalau kokodah sikilnya sapi itu dipotong, gantung di pasar, laris terjual habis. Kenapa? Karena kokot menikelah ketikil, campur bakso kikil, campur soto kikil. Kegaudin sapi. Coba manusia uji nyali. Satu sepatu benar mati ketok kentok ada juga. Kentongnya pasar, opolong bentuk ada sapi. Kemegerus tok ada bian bentuk ada sapi. Muntak buru bensi ada gengjang ojak dulu. Ampian ini menakutkan selamat ya Pak. Cangkemi sapi, colon sapi. Bibir sapi magela cailan benari awasangan elonga. Coba sapi mau dibeli, lihat. Potong bibirnya, rebus bisa menjadi cingur. Campur rujak cingur. Lidahnya sapi kalau dipotong, digoreng itu namanya bestik lidah. Separuh lidah 80.000. Mahal cangkemi satu. Napa biar mak gebes colok dulu bagian Pak. Mak kurang nyaman Pak habis biar. Ya, colon ke malik deh. Sepidato melolo benar coba, mun mate ke malik kerak bibir rebus. Campur rujak ya, congor ke malik. Pataber yang kasihan tidak ada. Siapa sih ke colon ke malik? Ada colon dia tak baju Pak. Nama balik colon dia anggap hiba. Mari saya ngabis tang colok kalau ini dia ngabis lagi. Malah tanggi, mana bisa kiu. Ekornya sapi, buntuti sapi. Itu kalau sapi disembelih, buntok sapi ketok, potong, rebus, itu bisa menjadi sop buntut. Makanan favorit di berbagai macam restoran. Maaf ibu, saya nggak bicara dengan ibu-ibu. Kela-kela, kan berdegi bunton kan? Belum sarong dia kan berde. Kan berde ngamik di situ kukol. Coba balik ke budi coba. Di buntok yang sedikit ngadep ke ada. Terbalik ki, mun bulun sapi kan berde baba, mun sedin ban nyang sanggi berde atas. Coba jadi mun mati bahrak kerak ki. Potong-potong, paling tadi itu lo kerak paling. Iya mun sebab raja, iya 5 kerak berarti.
Berarti sedikit petong gerak. Sampai ke mangkok ketopung tawarkan ke orang ya sebetut. Siapa sih ngangkat? Sekitar keladin dan celeng betong aja tak tahu kali. Irengi ya Allah. Lebih parah dari tripang lu apa sih ya? Dari macam kita ini tidak dinilai ketampanan oleh Allah. Walaupun pian tidak dinilai kecantikannya, pangeran tidak melihat tampan tidaknya seseorang, tidak menilai pangkat jabatan dan kekayaannya, tapi yang dinilai oleh Allah dalam hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapakah amalnya yang terbaik di hadapan Allah. Makanya ayo sekali kita bisa sholat yang rajin, perbanyak sedekah, gauli istri dan masyarakatmu dengan baik, wa anshiruhun bil ma'ruf. Insyaallah kalau apa yang kita lakukan sesuaikan dengan ajaran Nabi akan mencapai doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan oleh Allah dan kita akan diakui umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Kenapa? Oke, 1 jam lebih saya ceramah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Langsung pindah ke Kumumat. Selawat dulu. Saya mendoakan semua yang hadir, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah. Yang hadir semuanya, seraja otak, moga-moga lunas. Yang punya hajat ke Makkah Madinah, mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Salatullah, salamullah, ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Semuanya diangkat tangan. Tangannya diangkat ibu semuanya. Ajlillah wa kunu aunana lillah asanallah bi fadlillah asanallah bi fadlillah. Semuanya salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah ya Allah. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Allahumma farrid an umat Sayyidina Muhammad. Wa ya anqab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab. Ta'alaw ansuru lillah, ta'alaw ansuru. Semuanya salat. Ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'in, ya Rahim ya Wadud, Alina bi halali salam. Ala yasin Yallah biha, Yallah biha, Yallah bi husnil khatimah. Yallah biha, Yallah biha, Yallah bi husnil khatimah. Yallah bi husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dan saya langsung istadzin menuju ke Mas. Hadanallahu wa iyyakum wallahu wal muwaffiq laqwamit thariq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.